untuk menelpon atau untuk mengirimkan pesan singkat. Tapi sekarang, alat komunikasi kalian bisa nonton saya di video kali ini. Kira-kira fenomena apa ya yang terjadi, teman-teman? Yaps, fenomena tersebut dinamakan perubahan sosial. Oke, perkenalkan, nama saya Frantika Demiati. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perubahan sosial. Oke, yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang meliputi banyak perubahan. Yang pertama yaitu perubahan norma-norma sosial. Apa sih norma sosial itu? Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Contohnya, di sekolah itu terdapat norma yang melarang siswa menyontek. Jadi, dari perubahan sosial ini, semula dari siswa yang sukanya itu menyontek, melakukan hal-hal yang tidak benar, karena adanya perubahan sosial terhadap norma-norma sosial yang ada di sekolah, maka terciptalah norma yaitu untuk melarang siswa menyontek. Jadi norma ini dibuat untuk menanamkan kejujuran yang ada di siswa tersebut. Semula siswanya yang melakukan pelanggaran yaitu seperti menyontek, maka kedepannya siswa tersebut akan semakin jujur, yaitu tidak menyontek lagi. Yang kedua yaitu perubahan di interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan antar kelompok. Contohnya, ketika kita belajar di dalam kelas, itu ada guru dan siswa. Guru yang bertugas menjelaskan materi dan siswa yang bertugas menyimak pembelajaran. Interaksi sosial yang terjadi di sini adalah ketika guru memberikan pembelajaran dan siswa akan mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu artinya timbul aksi dan reaksi antara siswa dan guru. Guru yang menyampaikan pembelajaran berupa materi dan siswa reaksinya yaitu akan mengerti pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan di lembaga kemasyarakatan. Apa sih lembaga kemasyarakatan itu? Lembaga kemasyarakatan itu yaitu suatu kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Apa sih contohnya? Perubahan sosial itu mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Contohnya di lembaga pendidikan. Teman-teman mungkin banyak dari kalian yang saat ini banyak menggunakan kurikulum 2013. Nah, sebelum kurikulum 2013 ada kurikulum KTSP, teman-teman. Nah, dari perkembangan kurikulum 2013 itu menjadi kurikulum KTSP pada lembaga pendidikan, itu tentunya berdampak pada guru, siswa, dan tentunya pada proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi, perubahan sosial ini mempengaruhi perubahan di lembaga pendidikan tersebut, yaitu perubahan kurikulum. Selanjutnya yaitu tentang perubahan di lapisan-lapisan masyarakat. Apa sih lapisan-lapisan masyarakat itu? Lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial yaitu pembedaan kelompok masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Contohnya, kelas atas itu ada kelas atas, menengah, dan bawah. Begitupun juga kelas menengah, ada kelas atas, menengah, dan bawah. Dan kelas bawah juga ada kelas atas, menengah, dan bawah.
serta susunan kekuasaan dan wewenang pada masyarakat. Selanjutnya tentang teori utama pola perubahan sosial. Yang pertama itu teori siklus. Menurut teori siklus, perubahan sosial itu terjadi secara berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Contohnya pada perubahan fashion. Bisa kita lihat di tabelnya, itu gambar lengkungannya itu berulang-ulang. Bisa kita lihat dari perubahan di masyarakat primitif ke tradisional, ke modern, dan ke primitif lagi. Secara berulang-ulang gitu siklusnya, seperti perubahan fashion tadi. Yang kedua yaitu teori perkembangan. Menurut teori perkembangan, perubahan sosial itu terjadi ke titik tujuan tertentu. Dapat diartikan bahwa menurut teori perkembangan ini, perubahan sosial itu bergerak atau berubah secara pasti, seperti perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat modern, terus ke masyarakat modern yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya yaitu tentang faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong terjadinya perubahan, yakni faktor pendorong yang datangnya dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor internal, dan faktor pendorong yang datangnya dari luar masyarakat itu sendiri atau faktor eksternal. Oke, lanjut. Langsung saja faktor internal atau faktor pendorong yang datangnya itu dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk itu diakibatkan oleh natalitas, mortalitas, dan migrasi. Di mana bertambahnya itu diakibatkan oleh natalitas dan migrasi. Natalitas itu adalah kelahiran dan migrasi itu perpindahan penduduk dari masyarakat ke masyarakat lain untuk menetap, dan berkurangnya penduduk itu disebabkan oleh mortalitas atau kematian. Contohnya itu di desa saya, desa Tegalrejo namanya, itu 12 RT. Dengan adanya natalitas dan migrasi tadi, natalitas yaitu kelahiran dan migrasi yaitu perpindahan penduduk, maka menjadi 14 RT, yaitu terjadinya perluasan tempat tinggal. Maka dari terjadinya perluasan tempat tinggal tersebut, maka muncullah pusat-pusat ekonomi baru, yaitu sebagai mata pencaharian penduduk tersebut. Yang kedua yaitu penemuan-penemuan baru atau inovasi. Inovasi muncul karena adanya rasa ingin tahu, proses berpikir untuk maju, rasa tidak puas, dan untuk mencari kenyamanan. Bentuk-bentuk inovasi ada dua. Yang pertama yaitu discovery atau penemuan baru yang baru ditemukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Contohnya penemuan mesin uap itu disengaja yang ditemukan oleh Thomas Savery, dan ditemukannya teh yaitu secara tidak sengaja. Yang kedua, invention. Invention merupakan penemuan baru yang sudah disempurnakan dan diterima oleh masyarakat. Contohnya yang sekarang saat ini yaitu perubahan pada handphone, perubahan pada AC, dan perubahan pada motor. Selanjutnya tentang faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan perubahan sosial. Jika lingkungan manusia itu di sekitarnya itu positif, maka cenderung manusia itu melakukan perubahan sosial itu yang secara positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan masyarakat itu sendiri buruk atau negatif yang berujung dengan hal-hal yang tidak diinginkan, maka cenderung juga manusia itu akan berubah menjadi arah yang lebih negatif.
tergantung dengan lingkungan fisik yang diterima oleh seseorang tersebut. Yang kedua yaitu peperangan. Peperangan itu perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang didorong oleh kondisi dominasi oleh masyarakat bangsa lain atau westernisasi. Contohnya, kita dijajah Belanda itu selama 350 tahun. Maka budaya yang ada di Indonesia itu cenderung sama dengan budaya Belanda. Seperti kita mengikuti gaya kebarat-baratan seperti gaya rambut, gaya berpakaian, gaya kuliner, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor budaya tradisional ada 3, yaitu konservatif, yaitu sikap mempertahankan budaya tradisional. Yang kedua, vested interest atau kepentingan yang tertanam kuat dari budaya itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan ideologi. Selanjutnya tentang faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Artinya di sini seperti masyarakat yang cenderung susah untuk bersosialisasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga hubungan antara masyarakat itu sendiri menjadi kurang seperti kurang akrab. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat atau tertinggal itu akan menghambat terjadinya perubahan sosial di dalam diri seseorang. Semakin terlambatnya seseorang, maka semakin lambat juga untuk melakukan perubahan sosial. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Artinya masyarakat yang masih berpedoman dengan nilai dan norma yang ada di budaya masyarakat itu sendiri, sehingga susah untuk menerima perubahan yang terjadi di luar budaya mereka sendiri. Yang keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau vested interest. Yang kelima, adanya rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. Artinya dia di sini masih berpikir negatif terhadap ketika dirinya itu harus mengalami perubahan sosial, baginya itu terjadi prasangka-prasangka yang negatif. Alhasil, dia tidak mau untuk melakukan perubahan sosial. Yang ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Yang ke-8, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Selanjutnya tentang dampak perubahan sosial. Yang pertama yaitu dampak positif, dan yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak positif akan memberikan kemajuan kepada masyarakat, memberikan manfaat, memberikan sisi-sisi positif kepada masyarakat itu sendiri. Contohnya, di perbaikan di bidang pendidikan. Contohnya tadi di perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum pendidikan dari kurikulum KTSP atau kurikulum 2006 menjadi kurikulum ke-13, di mana siswa dituntut untuk aktif dan mencari materi itu secara mandiri, bukan hanya dengan mengandalkan guru. Yang kedua yaitu perubahan di bidang teknologi. Semula teknologi yang masih manual atau masih menggunakan tenaga manusia, tenaga hewan, sekarang sudah menjadi teknologi yang berubah menjadi mesin, yaitu mengubah pekerjaan dan waktu yang menjadi singkat dan mudah. Yang ketiga itu perbaikan di bidang industrialisasi. Selanjutnya yaitu tentang dampak negatif. Apabila terjadi disintegrasi sosial,
Situasi dalam masyarakat tersebut lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan apa yang salah. Dari ini, proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain dapat terbentuk oleh, yaitu yang pertama, pergolakan daerah. Yang kedua yaitu aksi protes dan demonstrasi. Yang ketiga kriminalitas, dan yang keempat kenakalan remaja. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.